Bab 10 membahas risiko pembiakan data dalam kecerdasan artifisial generatif. Ekonomi kecerdasan artifisial bertumpu pada data buatan manusia. Namun, ketika sistem generatif menghasilkan semakin banyak isi sintetis, isi tersebut mulai dipakai kembali untuk melatih model lain. Lingkaran ini dapat menggandakan kesalahan, memperkuat bias, menyederhanakan keluaran, dan menjauhkan model dari kenyataan. Bab ini juga menekankan pentingnya integritas data, kepemimpinan risiko, serta peran manusia dalam merancang pertanyaan dan menafsirkan jawaban. 1. Model kecerdasan artifisial dilatih dengan berbagai jenis data. Perusahaan teknologi terus mencari lebih banyak data untuk memberi makan sistem mereka. Kini, model generatif tidak hanya dilatih dengan data alami dari dunia nyata, tetapi juga data yang dibuat oleh model generatif lain. Ketika isi sintetis dimasukkan kembali ke dalam model sintetis, terjadilah pembiakan data. Menurut penulis, keadaan ini menghasilkan keluaran yang jauh lebih berbelit. Perbedaan asal data, manusia atau sintetis, juga akan semakin sulit ditelusuri. 2. Dalam mitologi, Ouroboros adalah makhluk menyerupai ular yang memakan ekornya sendiri dalam lingkaran tanpa akhir. Penulis memakai metafora ini untuk menggambarkan model generatif yang semakin sering mengonsumsi keluaran model generatif lain. Pembiakan data dapat mengalami perubahan merusak seperti pembiakan biologis. Kode dapat gagal bekerja dan keluaran menjadi terdistorsi. Pertanyaan penting yang diajukan bab ini adalah apakah pembiakan data pada akhirnya akan menjadi tumit Achilles atau kelemahan utama kecerdasan artifisial generatif. 3. Semakin banyak perusahaan meneliti penggunaan data sintetis untuk melatih model bahasa besar. Pendekatan ini menjanjikan skala dan efisiensi. Namun, kebenaran serta keandalannya mudah dipertanyakan, sebab model yang dilatih dengan isi manusia saja masih dapat membuat kesalahan fakta yang besar. Bila jawaban salah dipakai untuk melatih model lain, kesalahan tersebut dapat diserap dan berkembang dari waktu ke waktu. Peneliti bahkan mempertanyakan apakah lingkaran umpan balik tanpa akhir dapat menghasilkan cacat yang tidak dapat dipulihkan. 4. Pembiakan data menjadi lebih serius karena sebagian orang yang dibayar untuk melatih model kecerdasan artifisial juga menyerahkan pekerjaan mereka kepada kecerdasan artifisial. Lembaga Teknologi Federal Swiss memperkirakan antara 33 hingga 46% pekerja data tersebut telah menggunakan model seperti ChatGPT. Angka ini kemungkinan meningkat ketika sistem menjadi lebih kuat dan mudah diakses. Akibatnya, data yang tampak dibuat manusia dapat sebenarnya berasal dari sistem, sehingga garis keturunannya semakin sulit ditelusuri. 5. Model bahasa besar dapat menyajikan informasi yang salah sebagai fakta. Jika keluaran tersebut digunakan kembali sebagai bahan pelatihan, kesalahan dapat diserap dan berlipat. Simulasi peneliti Universitas Oxford menunjukkan bahwa model yang dilatih dengan keluaran model lain dapat menjadi sangat bias, terlalu sederhana, dan terlepas dari kenyataan. Model tidak mampu membedakan apakah teks buatan sistem sesuai dengan dunia nyata. Keadaan ini dapat menghasilkan lebih banyak informasi menyesatkan daripada model yang ada saat ini. 6. Penulis mengutip penelitian Stanford dan Berkeley yang menemukan bahwa dalam beberapa bulan, GPT-3,5 dan GPT-4 mengubah perilakunya, sementara ketepatan jawaban tampak menurun. Bab ini menyebutnya secara langsung sebagai sistem yang menjadi kurang cerdas. Belum diketahui apakah pembaruan selanjutnya dapat mengoreksi keadaan tersebut. Contoh ini memperlihatkan bahwa kemampuan model tidak selalu meningkat secara lurus dan bahwa mutu perlu dinilai terus-menerus, bukan diasumsikan membaik hanya karena ukuran data atau model bertambah. 7.
Bab ini menyoroti dua risiko nyata. Pertama, keruntuhan model, yaitu kecenderungan model semakin terlepas dari pola manusia yang asli ketika dilatih dengan keluaran berulangnya sendiri. Kedua, bias sumber, yaitu kecenderungan jaringan saraf masa kini memberi peringkat lebih tinggi kepada teks buatan model bahasa besar daripada tulisan manusia dengan tingkat keterkaitan yang sama. Teks manusia mengandung lebih banyak nuansa dan kerumitan, sehingga sistem lebih sulit menangkap maknanya secara penuh. Sebagian perusahaan beranggapan bahwa semakin banyak data akan memperbaiki bias manusia dalam kecerdasan artifisial. Namun, penelitian Mozilla Foundation yang dikutip menemukan bahwa model yang dilatih dengan kumpulan data makin besar dapat menghasilkan keluaran yang lebih rasis. Pemeriksaan mutu dasar sering tidak dilakukan, sedangkan kumpulan data tertutup tidak dapat ditelaah masyarakat. Bila dibiarkan, sistem dapat mengoptimalkan realitas artifisial yang sesuai dengan kemampuannya sendiri, bukan kebutuhan manusia yang beragam. Kreativitas manusia dapat kehilangan nilai dan keberagaman dapat digantikan proyeksi sistem yang terbatas. 9. Yang semakin penting adalah integritas data, yaitu menjaga ketepatan, keandalan, konsistensi, dan konteks data sepanjang seluruh daur hidupnya. Integritas data memungkinkan organisasi mengambil keputusan dengan informasi yang baik, memperoleh keunggulan, dan melindungi reputasi. Kecerdasan artifisial juga dapat membantu mencegah pelanggaran melalui analisis prediktif dan pendeteksian kejanggalan. Namun, bila data dasarnya salah dan semakin banyak dilatih dengan keluaran sintetis, akses kepada sumber asli buatan manusia menjadi semakin penting. Prinsip sampah masuk, sampah keluar memperoleh makna yang lebih besar. 10. Ekonomi global telah menjadi mesin gerak abadi data, dan data adalah bahan bakar kecerdasan artifisial generatif. Penulis bertanya, bagaimana jika bahan bakar itu justru membuat mesin tersedak oleh asapnya sendiri? Penerbit, perusahaan media, dan penyedia informasi dapat menyimpan isi berharga di luar internet atau di balik dinding pembayaran karena khawatir diserap tanpa izin. Pada saat yang sama, banjir isi buatan sistem dapat membuat karya manusia yang asli dan dapat dibuktikan asalnya memperoleh nilai yang lebih tinggi. 11. Organisasi mulai membentuk jabatan kepala kecerdasan artifisial, tetapi batas pekerjaannya dan makna pengelolaan dalam praktik masih belum jelas. Sekitar seperempat perusahaan Fortune 2000 memiliki pemimpin khusus kecerdasan artifisial pada tingkat wakil presiden atau lebih tinggi. Namun, pembiakan data melampaui sebagian besar jabatan dan fungsi yang ada. Apakah tanggung jawab berada pada kepala risiko, kepala informasi, atau pemimpin lain? Tantangan yang belum terduga menuntut pemikiran, operasi, kepemimpinan, protokol risiko, dan strategi talenta yang baru. 12. Pembiakan data menimbulkan persoalan besar dalam tanggung gugat dan keamanan siber. Jika informasi menyesatkan yang meyakinkan mengancam arena politik, sektor swasta juga menghadapi ancaman yang sama. Penipuan dapat diperbesar oleh lingkaran data dan kemudian disajikan sebagai kebenaran kepada struktur tata kelola seperti Dewan Pengurus. Bab ini mengajukan pertanyaan yang tajam. Bila keputusan berdasarkan informasi tersebut menghasilkan akibat yang menghancurkan, siapa yang bertanggung jawab? Karena itu, risiko pembiakan data tidak dapat diserahkan hanya kepada tim teknologi. 13. Sebagian perusahaan mulai merekrut perancang perintah kecerdasan artifisial untuk menyusun rujukan, petunjuk, dan kata kunci yang mengarahkan sistem menuju hasil yang diinginkan. Prompt-Base memiliki lebih dari 15.000 perancang terdaftar, dan Anthropic pernah menawarkan gaji $375.000 setahun. Bagi kebanyakan orang,
Keterampilan ini berarti menyempurnakan pertanyaan agar memperoleh jawaban terbaik. Namun, hasil sering tidak sesuai dengan masukan yang dirasa telah diberikan. Bab ini mempertanyakan apakah ketergantungan pada manusia untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan menunjukkan batas kecerdasan sistem. 14. Penelitian yang dikutip menunjukkan bahwa perancangan perintah mungkin dilakukan paling baik oleh model itu sendiri, bukan oleh manusia. Meminta model menjelaskan alasan langkah demi langkah juga meningkatkan kinerja pada sejumlah soal matematika dan logika. Karena kemampuan sistem terus meningkat, sebagian pekerjaan perancang perintah dalam bentuk sekarang mungkin menjadi gejala sementara. Namun, bahasa model tetaplah model. Bahkan bila perintah otomatis menjadi umum, manusia masih diperlukan. Peran baru dapat muncul dalam penyusunan pertanyaan, tetapi kebutuhan paling besar berada pada penguraian, penilaian, dan analisis keluaran. 15. Sebagai penutup, bab 10 menyampaikan 5 pokok. Pertama, keluaran sintetis yang dipakai kembali untuk pelatihan dapat menggandakan kesalahan dan bias. Kedua, keruntuhan model dan bias sumber dapat menjauhkan sistem dari pola manusia asli. Ketiga, integritas, konteks, dan garis keturunan data harus dijaga sepanjang daur hidup. Keempat, tanggung jawab risiko melampaui jabatan teknologi dan memerlukan tata kelola baru. Kelima, manusia tetap penting untuk menilai konteks, makna, dan akibat keluaran. Kecerdasan artifisial yang sehat memerlukan hubungan terus-menerus dengan kenyataan dan penilaian manusia. 16.